harus bayar pajak, bayar bea masuk kalau ada. NANI? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga kalian dimanapun berada selalu sehat dan juga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ya teman-teman, dan juga berkah. Bagi teman-teman yang hobi masak ataupun ingin informasi tentang dunia kerja Korea, bisa juga subscribe channel ini, namanya Rudisi. Nah, channelnya ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat channel di sana, info-info tentang Korea dan juga masak-masak ya, juga kehidupan TKI Korea untuk saat ini seperti apa ya teman-teman. Oke ya, lanjut. Untuk saat ini masih banyak dari teman-teman semua yang DM inbox itu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan pada video-video sebelumnya. Nah, di sini aku mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku yang belum sempat terekspos di video sebelumnya. Banyak yang bertanya apakah aturan untuk pembatasan HP ataupun barang bawaan ini untuk TKI aja ataupun dari semua orang. Jadi aturannya ini untuk semua yang datang dari luar negeri ya teman-teman ya. Untuk turis sendiri ataupun WNA yang masuk ke Indonesia untuk berliburan itu juga ada aturannya sendiri teman-teman. Nah, dia bisa menggunakan roaming ataupun bisa harus daftar emailnya juga. Nah, kalau misalkan roaming yaitu menggunakan sinyal ataupun operator dari negara asalnya. Nah, nanti di sini kena roaming yang pastinya juga mahal ya teman-teman. Bagi turis yang pengen menggunakan SIM card Indonesia itu juga bisa, dan itu harus registrasi. Nah, nanti turis mendapatkan SIM card yang bisa digunakan selama dia tinggal, tergantung berapa lama ya. Paling sekitar sampai 3 bulanan maksimal kalau nggak salah, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tentang masalah cuti ya teman-teman ya. Misalkan cuti sebulan ataupun 3 minggu, terus balik lagi ke negara tempat kerja. Nah, itu juga disamakan dengan turis. Teman-teman yang cuti bisa datang ke Grab operator, minta SIM card yang digunakan untuk sementara ya. Nanti pihak operator memberikan SIM card yang bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu ya teman-teman. Jadi cuma daftar ke operator, habis itu sudah mendapatkan kartu SIM yang bisa digunakan. Dan itu tidak perlu membayar pajak lagi, cuma membayar kartu SIM aja. Tapi ya itu cuma bisa digunakan untuk beberapa saat aja, tidak selamanya. Dan juga ada kemudahannya juga untuk para TKI yang cuti ya teman-teman. Jadi misalkan TKI cuti, misalkan udah balik ke negaranya dan pengen cuti lagi, itu tidak perlu daftar email lagi. Tetapinya ini harus menggunakan SIM card yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, kalau misalkan pengen ganti yang baru itu harus daftar lagi ya. Masalahnya teman-teman TKI yang mau cuti lagi, jangka waktunya itu panjang, tidak cuma 1 bulan ataupun 2 bulan, biasanya 1 tahunan lebih ya. Kalau 1 tahun lebih, otomatis SIM card yang telah didaftarkan itu hangus ya, biasanya masa berlakunya tenggangnya juga udah habis. Dan sampai di Indonesia kalau pengen cuti lagi ya harus daftar lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kemungkinan akan dilalui teman-teman yang udah pulang ya, nah yaitu ketika karantina ya teman-teman. Karena setelah turun dari pesawat itu kan ada pengecekan PCR dan non PCR. Yang non PCR setelah ambil bagasi kan langsung digiring ke bis dan untuk ditempatkan di karantina. Otomatis tidak ada waktu untuk ke bea cukainya. Nah, itu bagaimana? Bagi yang sudah terlanjur karantina, itu aku udah ngobrol sama petugasnya itu, nanti disuruh kembali lagi ke bandara untuk daftar ataupun lapor tentang IMEI itu ya. Kalau misalkan pengen gratis ataupun ada pembebasan biaya yang 500 US dollar itu. Jadi buat teman-teman yang di karantina agak repot sedikit ya, karena harus kembali lagi ke bandara. Iya kalau misalkan transit, kalau nggak transit ya agak repot sedikit karena
ke bandara dulu. Jadi sepulang dari luar negeri itu harus lapor ini gitu ya, aturannya seperti itu. Tapi sejauh ini pada prakteknya itu belum berjalan dengan maksimal ya teman-teman ya. Karena masih banyak HP-HP yang lolos ataupun masih bisa digunakan di kampung halaman ya, walaupun tidak daftar. Dan aku rasa juga ini adalah kesadaran dari kita sendiri untuk melapor ketika di bandara bea cukai ya. Kalau misalkan pengen jadi warga negara yang baik, itu lapor ke bea cukainya. Oke teman-teman, ini dulu info dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa komen di bawah dan juga bisa DM. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share juga biar bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.